langsung saja kita mulai untuk tutorial bagaimana cara membuat poster. Pertama-tama buka aplikasi CorelDRAW kalian. Kalau saya menggunakan versi X6 64 bit ya, kalian bisa menggunakan versi yang lainnya ya. Oh ya, sebelum dimulai tutorial ini atau sebelum kalian mulai membuat poster, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama yaitu buatlah grafis yang menarik dan enak untuk dilihat ya. Untuk enak itu kita ada untuk membuat suatu grafis yang menarik itu memang ada unsur seni ya, tergantung kreasi kalian ya. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan. Di antaranya pemilihan warna ya. Dan warna harus menarik atau menonjol karena itu sangat penting ya. Lalu pemilihan huruf dan penggunaan ukurannya ya harus tepat atau sesuai ya. Untuk huruf itu yang bagaimana, yaitu huruf yang bentuknya itu tegas, jelas. Kenapa? Supaya mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami bagi siapapun yang akan melihat poster tersebut. Lalu untuk selanjutnya langsung saja ya. Oh ya, ada satu lagi. Dalam membuat sebuah poster itu seperti ada komposisinya ya, yaitu 20% dari poster tersebut berisi tentang teks ya, huruf atau tulisan, sementara untuk yang 40%-nya itu berisi tentang grafis ya. Lalu selebihnya itu ruang kosong, itu komposisinya ya. Silahkan Anda pertimbangkan, Anda perhatikan hal itu, dan Anda bisa memulai untuk membuat poster. Khususnya ini untuk pemula ya, untuk pemula yang ingin membuat sebuah poster. Ini tutorialnya ya. Kita buat poster yang sederhana, gampang, singkat, namun menarik dan layak untuk dibuat. Langsung saja setelah Anda buka aplikasinya, langsung Anda memilihannya, ukurannya ya. Ukurannya itu pilih yang A4. Kenapa? Karena A4 ini lebih familiar digunakan dan untuk percetakan sendiri lebih mudah ya, adaptasinya ya. Lalu ini pilih portrait dan langsung klik OK. Oke ya, setelah begini, langkah pertama ini ya, buat ini ya. Caranya klik di rectangle atau F6, 2 kali klik kiri. Jika sudah terselect seperti ini, kita tinggal pilih warnanya. Setelah warna yang Anda inginkan apa, ini saya menggunakan warna ini ya. Oke, lalu kita buang outline-nya atau garis luarnya ya, klik kanan ya sini. Jika sudah seperti itu, kita buat garnish atau hiasan ya. Ini caranya ya. Buat kotak di sini, lalu freehand tool, klik kiri, kira-kira kita bawa sini dulu, nanti diadaptasi ya.
Ini semua sebenarnya tergantung kreasi ya, tidak ada patokan jelasnya, tergantung kreasi masing-masing ya, dan seni ya, dan nilai seninya itu yang susah untuk diukur ya. Kita sesuaikan, apabila dirasa cukup ini langsung kita select semuanya, kita kasih warna, kita hilangkan outline-nya, kita lihat dulu. Oke, kira-kira segini lalu kita combine. Jika sudah, langsung kita klik kanan, power clip inside yang paling atas, lalu kita masukkan sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan fotonya dulu. Import, klik kiri ya. Lalu kita cari di mana gambar yang akan kita masukkan, misalkan ini aja ya. Kita kira-kira nanti akan di sini. Dan di sini ya. Oke. Kita bawa ke sini. Lalu kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V, kita besarkan ya, besarkan sedikit, Ctrl C lalu kita tarik sedikit saja ya, kita lihat. Oke, kira-kira segini ya, lalu kita kasih warna. Seperti itu ya, jadi kita bawa ke depan ini tadi ya, karena tadi yang terselect ini posisinya di depan, maka ini kita kembalikan dulu agar di tengah. Ini kita size semua, lalu kontrol dipencet aja huruf C ya. Itu nanti posisinya di tengah, lalu kita kasih E, nah posisinya benar pas di tengah, tekan huruf C lalu tekan huruf E. Jika sudah, kita taruh sini, untuk ininya saya ganti warna putih aja. Oke, ini kita geser lagi, kita besarkan lagi dengan menekan shift ya, agar frame-nya itu lebih kecil, tidak terlalu besar dan seimbang ya. Tekan shift lalu kita geser panah. Ya sudah, masukkan gambar ini ke sini. Caranya klik kanan, power clip inside, lalu kita masukkan sini. Oke ya, outline-nya ya, lupa belum kita hilangkan ya, outline-nya dihilangkan supaya gak ada garis-garis di sini. Oke, jika sudah gini ya, kita group dulu biar nggak lepas. Group agar lebih menarik, ini kita agak miringin sedikit. Oke. Kita pencet P ya supaya tepat di tengah. Di select lagi, lalu kita pencet P, nanti akan posisi di tengah.
Oke, jika sudah, lalu kita tambahkan tulisan dulu ya di sini ya. Kita tulis ayam bakar, tulisan ayam bakar sudah kita buat di sini. Shift, kita buat lingkaran. Oke, kelihatan kita tarik sini. Kita kasih warna yang lebih cerah ya. Gini, outline kita buang, lalu kita copy lagi sini, kita paste, lalu kita kecilkan seperti tadi ya. Kita kasih warna putih, kita buat satu lagi, kita copy, paste, order satu ya, power ya. Oke, ini kita select semua, kita pencet P ya, jadi semua menjadi satu di sini. Kita pindah di sini. Jika sudah seperti ini, oke, langsung kita klik kanan, power klik pencet supaya menyatu ya. Oke. Jika sudah, kita isi dalamnya tulisan. Lalu satu lagi kita buat di sini. Langsung saja di sini kita kasih alamatnya ya. Jalan, misalkan Sudirman Jenderal Sudirman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Anda masih bisa menambahkan lagi atau cukup gini juga sudah bisa. Ini ada sekedar contoh
poster sederhana ya, sederhana sekali yang bisa Anda aplikasikan, bisa Anda pakai untuk kebutuhan Anda ya. Untuk selebihnya tergantung dari nilai seni, kreativitas, dan inovasi yang Anda lakukan dengan cara coba-coba, mencoba membuat itu pasti akan ketemu yang terbagus menurut Anda. Saya kira untuk tutorial kali ini cukup begini. Selebihnya silahkan Anda explore lagi. Ini hanyalah tutorial untuk pemula, cara yang paling mudah, cara yang paling simpel dan cepat ya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan komen di bawah ya, komentar. Jika Anda menginginkan dibuatkan tutorial, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuatkan. Dari hal-hal tersebutlah channel YouTube itu bisa berkembang. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.